Saat ini, perubahan terjadi dalam berbagai aspek di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan perubahan terjadi dalam aspek pendidikan, dalam aspek kesehatan, teknologi, bahkan juga perubahan dalam kewirausahaan. Nah, nantinya perubahan itu yang akan menjadi alasan kita harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Jika kita tidak dapat beradaptasi, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, maka cepat atau lambat kita akan tenggelam dalam perubahan tersebut. Kita tidak bisa mengikuti perubahan tersebut. Kemudian perubahan ini bisa menjadi dua bentuk, bisa perubahan bersifat negatif atau perubahan bersifat positif. Nah, perubahan inilah yang juga nantinya akan menjadi landasan kita merubah pola pikir. Pola pikir kita yang tadinya misalkan selalu berpikir bahwa berwirausaha itu sulit, nanti akan kita ubah menjadi berwirausaha itu mudah dan menyenangkan. Nah, untuk itu, saya Nurabi Oktaviani dalam video kali ini akan mengulik atau membahas sedikit tentang apa sih itu pola pikir atau bagaimana cara kita merubah pola pikir dalam perspektif kewirausahaan. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari pola pikir tersebut. Kita biasanya menyebut pola pikir tersebut adalah mindset. Kita biasa mengenalnya dengan mindset. Jadi apa sih mindset itu? Menurut saya, mindset itu adalah cara seseorang berpikir, entah itu berpikir secara negatif atau positif, kemudian nantinya pikiran tersebut diungkapkan melalui perilaku. Nah, sebenarnya dalam kewirausahaan ini, mindset ini menjadi salah satu poin penunjang suksesnya suatu usaha ataupun bisnis. Kemudian cara berpikir itu ada 3. Yang pertama ada berpikir positif, yang kedua ada berpikir kreatif, dan yang terakhir ada berpikir inovatif. Yang pertama dulu deh kita bahas apa sih itu berpikir positif. Nah, seperti yang kita tahu, berpikir positif itu kita memikirkan suatu hal yang baik-baik, kemudian nantinya hal yang baik-baik itu juga, hal kita yang berpikiran positif itu juga akan membantu kita dalam mewujudkan cita-cita atau apa yang kita inginkan. Nah, biasanya berpikir positif ini sangat penting dimiliki oleh seseorang yang ingin menjalankan wirausaha atau entrepreneur. Karena menurut saya dalam bidang usaha itu kita tidak boleh berpikir yang negatif. Misalkan kita berpikir, oh kalau saya menjalankan usaha nanti modalnya gimana ya, apakah nanti akan sukses usaha ini. Nah, menurut saya jika kita ingin berwirausaha yang sukses, kita tinggalkan pikiran tersebut, kita ubah pola pikir kita tersebut, yang mana pola pikir tersebut harus kita landasi dengan pikiran-pikiran yang positif. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada berpikir kreatif. Nah, ini juga salah satu poin penting bagi orang yang ingin memulai usaha atau bisnis. Tidak hanya berpikir positif saja, tapi kita juga perlu berpikir secara kreatif. Yang mana hal tersebut nantinya akan sangat menjadi bagian penting ketika kita menjalankan sebuah usaha. Apa sih itu berpikir kreatif? Menurut saya berpikir kreatif itu adalah bagaimana cara kita menciptakan, sebenarnya bukan menciptakan, lebih kepada membuat hal-hal baru yang belum ada sebelumnya, yang jarang ada sebelumnya, yang jarang ditemukan sebelumnya. Nah, ini kenapa penting? Jadi misalkan kita ingin menjalankan usaha, setelah kita berpikir positif, usaha saya akan sukses misalnya. Nah, kemudian kita berpikir lagi nih, berpikir secara kreatif, apa sih yang mau kita jalankan, apa sih yang mau kita jual, apa sih yang mau kita branding di usaha kita. Misalkan kita ingin
menjalankan usaha di bidang pakaian. Nah, seperti yang kita tahu di bidang pakaian itu kan selalu berkembang dan tidak ibaratnya bisnis di bidang pakaian atau konveksi itu timeless. Jadi orang akan terus-menerus mengembangkan usaha-usaha di bidang pakaian yang mana ketika banyaknya perkembangan di bidang usaha pakaian tersebut, contohnya sudah pasti pesaing-pesaing juga semakin banyak. Nah, untuk itu kita diperlukan untuk berpikir secara kreatif. Bagaimana kita memasarkan produk tersebut, bagaimana kita mengemas barang tersebut agar menjadi menarik perhatian oleh customer atau konsumen. Itu salah satu hal-hal yang perlu dipikirkan secara kreatif. Nah, kemudian ada juga berpikir secara inovatif. Nah, sebenarnya inovatif ini terlahir dari kreasi-kreasi yang lahir dari pikiran-pikiran kreatif kita. Kemudian muncullah inovasi-inovasi baru. Misalkan kita mau contohnya tadi seperti pakaian. Nah, pakaian yang seperti apa yang ibaratnya menarik jadi memiliki daya beli yang tinggi, daya jual yang tinggi. Namun misalkan kita kasih inovasi pada kualitasnya, pada misalkan motif-motifnya, model-modelnya, karena bisnis dalam bidang pakaian tersebut semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan juga misalkan kita melakukan inovasi dalam teknologi ketika kita berkecimpung dalam usaha tersebut. Nah, jadi pada intinya pola pikir dalam wirausaha itu 3 pola pikir yang sudah saya sebutkan tadi, pola pikir positif, kreatif, dan inovatif itu saling berhubungan di bidang kewirausahaan. Sebenarnya bukan hanya saling berhubungan di bidang kewirausahaan saja, namun tentunya di dalam bidang kewirausahaan ini ketiga hal tersebut menjadi faktor utama kesuksesan dalam berwirausaha. Nah, kemudian tidak hanya itu, sebenarnya berpikir ini juga ada di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana cara kita berpikir secara dalam perspektif Islam sebenarnya sudah ada tertuang dalam Quran surah Toha ayat 17-18. Nah, dalam ayat tersebut sejatinya ada percakapan antara Nabi Musa, dia memakai tongkat, kemudian sejatinya bukan tongkat secara arti yang sebenarnya tongkat ya, tapi tongkat itu diibaratkan dengan pemikiran. Nah, jadi dalam bidang kewirausahaan juga kita harus berpikir, dalam perspektif Islam pun juga harus juga menuntut kita untuk berpikir. Nah, namun yang sebagaimana yang kita tahu, kita dalam bidang kewirausahaan itu yang pastinya kita harus memiliki pikiran yang positif, kreatif, dan inovatif. Dalam kehidupan pun juga tidak luput dalam 3 pola pikir yang utama tersebut. Apalagi kita harus selalu berpikir positif kepada orang-orang, pada apa yang terjadi dengan diri kita, pada hal-hal yang terjadi dalam diri kita yang tentunya itu nanti akan meningkatkan kemampuan kita dalam beradaptasi atau dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.